Pak Robas Horas, ada nggak sih di kejadian-kejadian di masyarakat Batak yang nikah semarga? Nah ini pertanyaan yang pernah diajukan teman di luar non Batak ke saya, karena dia kaget gitu loh bahwa di Batak itu ternyata banyak banget marga-marga, bahkan satu rumpun marga seperti Parna itu puluhan gitu. Dan dia kaget banget ketika aku bilang itu nggak boleh nikah gitu loh, maksudnya dari puluhan marga itu nggak bisa saling nikah kan. uh, Dia kan bilangnya kan beda marganya gitu loh. Jadi misalnya kayak kalau di Parna itu kan ada kayak Simbolon, Sitanggang itu sama-sama Parna. Jadi itu nggak boleh nikah, nggak boleh. Lah kenapa, kan beda gitu ya, karena dia satu rumpun. Tapi kan bukan satu garis keturunan katanya, jadi agak ribet. Nah, tapi faktanya ada nggak sih kejadian yang nikah semarga? Ada. Nah, kenapa ada? Pertama, kalau gini nih, kalau yang dia nikah padahal satu rumpun, misalnya kayak aku ya, saya Nebaho, saya kan masuk Raja Uluan. Nah Raja Uluan itu kan ada Nebaho, ada Manulang, ada Sihite, ada uh, aduh aku kok lupa ya. Pokoknya ada beberapa marga lah kami gitu kan. Itu kan nggak bisa. Tapi ada masa ada kejadian misalnya uh, Naibaho dengan Sihite itu dia apa, saling jatuh cinta nih ceritanya jatuh cinta kan. Ada Naibaho sama Manulang gitu kan. Bisa nggak sih, ada nggak sih yang sampai ke pernikahan gitu? Nah, harusnya nggak bisa gitu, karena ketika dia mau menikah pasti ngomong dengan keluarga dong ya kan. Keluarga pasti akan bilang nggak bisa nih, ini mau saudaramu gitu kan, ini kan satu rumpun gitu. Tapi mengagetkan sekali bahwa ada yang bisa sampai menikah gitu. Pokoknya adalah gitu ya. Itu kenapa? Pertama, orang-orang Batak yang sudah lama di perantauan, bahkan orang tuanya pun sudah lama di perantauan, jadi nggak terlalu peduli dengan persoalan adat ini. Yang penting kan bukan semarga, maksudnya bukan sama marganya katanya. Terus nggak kenal juga, artinya bukan pernikahan sedarah gitu kan, gitu. Nah itu terjadi ya gitu. Jadi adalah yang setahuku tuh ada dulu tuh apa, Simbolon sama Nadeak gitu. Padahal itu kan jelas-jelas sama-sama Parna gitu. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, kalau ini sih luar biasa ya. Sebetulnya keluarganya juga nggak ngizinin gitu loh, sampai dikeluarin dari adat, dari rumah gitu. Itu benar-benar marganya sama gitu loh. Si cowok marganya itu, si perempuan juga marganya itu gitu. Alasannya apa? Ya mereka jatuh cinta, sudah sama-sama suka, sama cocok. Terus ngerasa bahwa nggak bisa hidup nggak bisa hidup dengan orang lain gitu. Jadi akhirnya mereka menikah. Kemudian ya keluarganya nggak bisa apa-apain, nggak bisa dipestain, nggak bisa diadatin. Bahkan mereka juga jadi kayak malu kan dari komunitas gitu, karena dianggap kayak orang yang nggak tahu adat gitu. Akhirnya ya anaknya itu hidup terpisah lah, pergi jauh dari komunitas orang tua. Tapi belakangan hari aku dengarnya sih ya mungkin gitulah ya, pernikahan yang tidak diawali dengan baik, tidak direstuin oleh orang tua gitu kan, karena masalah itu tadi akhirnya ya jadi berantakan juga gitu. Jadi bahwa ada yang seperti itu ada gitu. Itu sebabnya memang kita ini mungkin keistimewaannya orang Batak juga gitu. Jadi walaupun kita mau hidup di negara mana kayak di planet mana kayak ya kan, tetap tutur adat istiadat itu tetap harus tahu gitu, wajib tahu lah gitu. Karena jangan sampai misalnya anak-anak kita nggak tahu dia itu satu rumpun dengan siapa, atau dia marpariban dengan siapa gitu kan. Karena ada dulu temanku waktu SMA nih, padahal kami sama-sama orang dari kampung loh, dari Samosir ya gitu kan. Bisa-bisanya dia jatuh cinta kan Nebaho nih si Ito ini. Bisa-bisanya dia jatuh cinta sama Buru Bakara.
Terus mereka pacaran, coba deh, pacaran gitu. Walaupun dia bilang itu kan ditokmu gitu kan, peduli amat lah gitu. Nah lama-lama namanya makin sayang ya kan, susah, pisahnya kan susah jadinya. Tapi akhirnya ya putus sih gitu kan. Tapi kan maksudnya kan, kalau setidaknya kalau anak-anak itu dibekali dengan pengetahuan itu kan, setidaknya mereka tahu lah gitu, kalau siapa tahu di pergaulan dia ketemu dengan orang Batak, terus dia jatuh cinta, nggak taunya nggak boleh. Gitu teman-teman. Jadi bahwa ada kasus-kasus kayak gitu ada, tapi buat orang Batak itu jadi suatu yang sensitif sekali, kayak aib lah gitu. Jadi umumnya mungkin keluarganya tidak akan mau terbuka membicarakan seperti itu. Aku punya kerabat dekat juga kayak gitu sih, menyedihkan. Jadi Nadeyak dengan Simbolon gitu, coba kan jelas-jelas itu pernah. Jadi gitu kira-kira teman-teman. Nah, buat teman-teman yang Batak, apalagi kita ibu, orang tua, para ibu umumnya nih ya mau nggak mau harus belajar ya, maksudnya walaupun aku udah lahir dan besar di kota nih, aku hidup di Amerika, nggak perlu aku tetap percaya nanti akan ada tetap saatnya, ternyata aduh mentok juga ini gitu. Itu teman-teman Marhobas, tetap semangat Marhobas.